Halo, cek 1 2 3. Masuk, Pak, masuk. Oke. Ya, di sini sudah ada Febrian, Sofa, Raihan, Faisal, Nabila, Adil Nayan, siapa nih? Pratama, Helmi, Dwi Cahyo, Khalid, 5B, Deliza. Ini kebanyakan kelas mana, Mas Sofa? Kayaknya kelas B sih, Pak. Kelas B kebanyakan ya? Iya, Kelas A-nya belum masuk ya? Ada kelas A nggak di sini? Kok saya mukanya... Oke, ini harusnya ada 5A, B, sama E ya. Apa nih? Tanggal... Oh, oh, sudah masuk ke penyimpanan. Oke. Berarti 5B ini IoT ya. IoT. Oke. Sebentar, saya siapkan dulu. Satu lagi yang... Oke, ini sudah. Sebentar ya, 4:15 kita mulai ya. 3 menit lagi ya. Jadi yang 5B dan 5E, Internet of Things, nanti jam 5-an, silakan teman-teman boleh selesai ya. Nanti lanjut Jarkom 5A dan 5E. Gitu ya? iya, Pak. Oke. Waduh, sin out semua. Hmm. Mas apa gimana keadaannya? Sudah Sofa ganti kaki, Pak. gimana? Sofa ganti kaki, Pak. Ganti kaki. Ngaco. Yang kanan baik-baik aja, Pak. Cuman yang kiri nanti sore kayaknya mau ronsen habis maghrib. Oh, jadi parah anunya. Belum tahu, Pak. Makanya mau ronsen dulu. Kalau emang sekiranya parah ya nanti dirujuk rumah sakit. Hmm. Ya, 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 ya. Si atunya siapa yang ini yang nabrak tanggung jawab? Waktu waktu itu kurang tahu, Pak. Soalnya yang nyelesain kakak saya. Saya cuma Oh, terima beres. jadi yang ini langsung kakak pas kejadian.
Iya, Oh, nggih, 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 nggih. Oh, ini ada baru satu lagi signature. Oke. Ah, hmm. Ya. Nah, hmm. Oh, Vietnam. Oke, ini sudah jam 4.15. Di sini mana nih? Kebanyakan 5B ya. Ini Mas Rian 5A. Ya, mohon maaf ya, nanti yang 5A boleh sih silakan mau bergabung ya. Sekalipun ini nanti jam 5 baru kita mulai yang Jarkom ya. Jadi ini untuk 5B dan 5E dulu untuk IoT. Begitu ya. Tapi kalau mau ikut, nggak apa-apa ya. Diulang lagi yang kemarin. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, ini memang waktunya agak mepet ya di jam sore. Ya, mungkin habis maghrib saya ada acara juga, makanya tak bikin di jam 4 sampai jam 5 untuk IoT 5B dan 5E. Nanti jam 5 ada Jarkom 5A dan 5E ya. Saya agak ini ya, balik-balik ya. Ya, selamat sore, selamat bergabung. Ya, mohon maaf dengan apa perkuliahan kita dilaksanakan secara online karena kebetulan pagi tadi ada agenda persiapan perkuliahan umum eh, mahasiswa baru. Eh, Cuman pelaksanaannya pada hari Rabu nanti. Ya, mungkin perlu saya sampaikan di minggu depan mungkin kita online kembali ya, karena hari Senin libur, hari Selasa yudisium, mungkin sampai sore jam 2:30 mungkin ya, jam 2:30. Terus hari Rebunya ada kuliah umum sampai jam siang ya, kuliah umum. Terus hari Kamisnya ada keprodian, perwalian mahasiswa baru. Ya mungkin Jumat baru mungkin free kosong ya. Mungkin minggu depan sama seperti ini, tapi nanti tak gabung A, B, C, D, E. Mungkin waktunya malam ya. Mungkin mungkin ya Rebo, Insya Allah Rebo malam. 2 jam ya, 1 jam IoT, 1 jam Jarkom seperti itu. Gimana? Bisa dipahami ya? Bisa Pak, bisa. Oke, siap. Oke, ini mana nih? Chat. Oke, ini untuk presensinya saya taruh di sini aja. Yaitu saya pakai Zoho. Zoho Form untuk apa sih Pak? Ya biar ada signaturnya ya, ada tanda tangannya. Kalau pakai Google Form biasa nggak ada ya. Monggo silakan di apa isi untuk presensinya hari ini. Itu satu aja untuk dua, baik yang IT baik yang AI ya sama aja sih. Nah, oke, sore hari ini kita lanjut pertemuan yang kedua mengenai IoT ya. IoT. Nah, ini saya share. Oke, nah ini ada IoT, Internet of Things ya. Yang mana? Sudah tampak di layarnya. Sudah Pak, sudah. Oke, siap.
Ini yang lainnya pada kemana, Mas Pratama? Tidur, Pak. Ya, sambil dengerin ceramah sore ya. Aduh, kayak apa? Kultum ya, kuliah. Kuliah sore ya. Ini kemarin kita sudah bahas mengenai kontrak perkuliahan, terus nanti untuk praktikumnya sendiri kita menggunakan dua metode, ada yang menggunakan online, yaitu menggunakan walkwe.com. Ya, mungkin kita nanti ada juga menggunakan simulator freezing juga, aplikasi ya freezing. Terus nanti insya Allah kita lanjut ke praktikum fisiknya ya. Nah, untuk praktikum fisiknya nanti karena keterbatasan alat mungkin satu IoT, satu Arduino nanti untuk berdua atau bertiga nanti. Ya, mungkin saya menyediakan sekitar 10 atau mungkin 12 Arduino. Nah, untuk alat-alat sensor-sensornya ya nanti tak lengkapin lagi ya. Di kampus sudah ada beberapa ya, seperti lampu sudah ada, terus suhu ada, flare ya, asap ada, fire, api kayaknya ada. Ya nanti beberapa juga latihan untuk bikin apa ya, mobil-mobilan ya, mobil-mobilan boleh nanti. Itu. Nah, harusnya kita punya tugas kelompok ya. Tugas kelompok itu apa sih, Pak? Tugas kelompoknya mungkin udah pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Eh, awalnya saya pengen nanti teman-teman beli bahan, nah misalkan tong sampah yang kecil gitu ya. Nanti untuk alat-alatnya kita yang menyediakan Arduino, sensor dan mungkin kabel-kabelnya kita menyediakan. Cuman melihat kayaknya terlalu banyak ya, ada uh, 5 kelas, ya 5 kelas. Makanya ya seperti nanti kita ganti dengan model lain saja untuk kelompoknya. Begitu ya, bisa dimengerti ya. Insya Allah bisa, Pak. Oke, nah ini sepertinya dari 5E belum bergabung. Coba saya WA kembali. Mohon untuk kelas 5E bisa bergabung. Kayaknya belum pada pulang ya kerja ini ya. Oke, nah ini IoT sendiri eh, mulai dikenalkan ya oleh Kevin Anston ya. Anston pada tahun 99. Artinya apa? IoT ini adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Jadi IoT ini ada dua istilah, ada internet dan things ya. Internet itu apa sih? Internet itu yang berhubungan dengan jaringan, berhubungan dengan konektivitas atau koneksi. Sementara things-nya itu berarti objek atau perangkat atau sensor. Ya, jadi intinya bahwa uh, hubungan ya antara jaringan ya di situ adalah internet untuk bisa menggerakkan objek di sekitarnya. Objeknya apa? Ya mungkin bisa sensor atau objek yang lain. Nah, contohnya tadi ada smart trash ya. Contohnya nanti banyak ya, ada smart trash. Kita mendekat di eh, apa namanya tong sampahnya dengan jarak beberapa senti mungkin ya dari tong sampah akan membuka secara otomatis. Masuk kalau teman-teman apa namanya main ke mall ya, ke mall pada saat masuk ke pintu ya mungkin di Rita di Pasifik gitu ya, masuk ke pintu mallnya otomatis akan membuka. Itu yang kerja adalah apa yang kerja? Sensor panas. Sensor panas bisa, atau mungkin sensor gerak bisa ya. Jadi mungkin dari kalau saya sih menduga dari atas kayaknya ya. Kalau nggak dari mungkin beberapa titik di samping pintu ada ya. Jadi kalau ada benda yang mendekat, nah dia otomatis akan ngebuka. Terus masuk ke dalam ada lift ya, ada apa namanya eskalator ya eskalator. Kalau teman-teman lihat di kanan kiri kadang ada sensor warna merah. Nah itu juga sama. Kalau ada gerakan yang melewati sensor itu liftnya lebih cepat naik atau turunnya. Kalau kita kakinya melangkah gitu ya langsung ke apa namanya ke liftnya langsung nggak ngeliatin itu, ya jadi jalannya pelan. Ya. Kemarin saya lihat di daerah mana Rita kayaknya seperti itu. Itu ya. Nah, contohnya banyak di apa namanya di dunia nyata yang sudah diaplikasikan. Ya, nanti juga ada beberapa contoh yang secara real ada dan sudah dipasarkan. Ya, sudah ada marketnya, sudah ada pasarnya. Nah, terus apa lagi nih?
Di IoT sendiri ada 3 komponen utama, ada jelas ya perangkat koneksi ke jaringan internet, ada perangkatnya sendiri. Nah, ngomongin masalah perangkat, mungkin saya perlu apa namanya, mengganti slide-nya dulu ya. Nah, share di Arduino. Nah ini, jadi untuk ngomongin masalah perangkat, sebentar. Ya, maaf. Oke, untuk perangkat sendiri sebetulnya di IoT itu banyak macamnya ya, banyak apa? Banyak alat yang digunakan untuk merancang sebuah IoT. Tadi disampaikan bahwa IoT ada internetnya, ada things-nya ya, ada sensor atau objeknya. Loh, mana itunya? Oh, bisa. Oh, bisa. Sebentar. Ini lemot banget. Si. Oke. Oh, susah banget ini nggak bisa. Oh, oke, wes. Ini nggak bisa di zoom in ya. Ya, jadi di IoT sendiri itu ada namanya perangkat yang digunakan untuk apa ya, mengelola, mengontrol atau manajemen sebuah objek atau sensor. Nah, salah satunya adalah Arduino. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar istilah Arduino. Arduino ini ada yang tahu dari mana asalnya? Ada yang tahu Arduino dari mana? Italia bukan Pak? Ya, dari Italia. Apa artinya, Mas Sofa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ya, Arduino itu kalau nggak salah artinya pemberani ya, kalau bahasa apa namanya Italinya ya. Nah, ini kebetulan sekitar tahun berapa ya? Kalau nggak salah 90-an deh, 90-an. Cuman masuk ke Indonesia eh, setahu saya sekitar tahun 2008 ya, 2008 mulai masuk ke Indonesia. Cuman memang pada saat apa namanya perkembangan Arduino ya di kita di Indonesia itu memang nggak secepat di negara lain ya. Ya, mungkin lihat dari pangsa pasar juga di tahun-tahun itu ya mungkin kayak teknologi juga nggak secanggih hari ini. Termasuk juga di informatika ya terutama ya. Informatika itu ini merupakan ilmu yang baru ya. Kenapa? Ya memang Arduino ini atau mungkin IoT ini lebih cocok ya, mungkin lebih sedikit ke arah elektronika. Kenapa? Ya karena di situ kebanyakan alat elektronika. Ya nanti bahkan di prakteknya pun teman-teman nanti akan lebih banyak seperti nyolder, terus menyambungkan kabel segala macam. Begitu ya. Nah, jadi memang awal mulanya lebih condong ke arah jurusan elektronika, ya elektro. Nah, terus sampai akhirnya berkembang di semua jurusan ya. Bahkan mesin pun mesin kemarin beberapa sudah menggunakan Arduino sebagai skripsinya. Yang sekarang sedang saya hadapi itu ada mahasiswa bimbingan saya dari industri ya. Bulan ini baru maju sempro ya, mungkin bulan Februari ya, bulan Februari baru eh, sidang dan wisuda seperti itu. Bikin apa sih Pak mahasiswa industri? Kemarin bikin ini tongkat untuk tunanetra. Ya, mesti kalian pernah pernah atau mungkin sering lihat ya kalau orang nggak lihat ya orang tunanetra itu kan pakainya tongkat kalau jalan, betul? Betul Pak, betul. Ya, Sering jadi banget Pak. sering ya. Ya, jadi dia Oh,
bikin apa namanya, bikin project untuk membantu tunanetra yang menggunakan tongkat, di mana kalau tongkat yang digunakan ini kalau mungkin menemukan benda ya mungkin dia tiang atau mungkin tembok atau mungkin batu gitu ya akan bunyi bunyi tit 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 gitu. Jadi kayak nyari emas kalau di film-film gitu ya. Waktu itu orang orang nggak lihat ya, orang buta gitu. Nah, jadi nanti muncul notif gitu ya. Nih, jadi ada batu gitu. Nah, cuman setelah saya analisa ya, setelah saya lihat dari beberapa sumber itu sudah banyak. Nah, sudah banyak yang meneliti seperti itu kan. Dan bahkan sudah di apa namanya jual belikan banyak. Cuman khusus untuk anak industri ini, mahasiswa industri ini dia bukan untuk semata-mata bikin alat terus sudah ya, tapi lebih ke ergonomi. Tahu ergonomi? Ada yang tahu tentang ergonomi? Apa ergonomi? Ya, ergonomi itu apa ya? Lebih ke ini ya, apa fisik gitu ya, apa fisiknya manusia. Jadi misalkan pada saat si orang tunanetra tadi menggunakan alat itu tingkat kelelahannya berapa, detak jantungnya berapa gitu ya. Jadi kayak teman-teman misalkan eh lari ya, lari itu kan ada alatnya ya, alat apa sih lupa tuh walking apa gitu. Jadi running atau apa gitu. Jadi ada model apa namanya, model pendeteksi apa denyut nadi segala macam gitu ya, ada denyut apa jantung segala macam. Nah, termasuk si mahasiswa tadi lebih ke arah situ. Jadi eh, kira-kira berapa meter sih si alat ini bisa mendeteksi si orang tunanetra tadi ya dalam menggunakan alat. Apakah dalam jangka sekian ratus meter, terus merasa kelelahan atau mungkin perubahan detak jantung segala macam. Nah itu jadi untuk penelitian dia, skripsi dia lebih ke arah situ untuk ergonomi. Begitu ya. Itu kayaknya sih belum ada. Kenapa? Karena dari pembimbing utama, saya kan pembimbing dua tuh. Pembimbing utama tuh pengen coba tanya ke dokter ya, baik dokter mata atau mungkin dokter yang lain yang berhubungan dengan alat itu. Ternyata belum ada yang ke dokter, artinya ya mungkin mungkin ya mungkin belum ada yang meneliti ke arah situ. Nah itu contoh dari Arduino ya. Nah di sini sampaikan bahwa Arduino itu merupakan platform dari physical computing yang bersifat open source. Apa open source? Halo? Kurang tahu, Pak. Open source. eh Kalau ini sumber terbuka, ya. Sumber terbuka. Iya, artinya gini, artinya bahwa Arduino ini merupakan sebuah platform ya, alat, tapi yang, sorry, platform yang bersifat physical computing atau komputer fisik, ya bahasanya seperti itu. Physical computing yang bersifat open source, artinya apa? Nah, alat Arduino ini bisa digunakan, bisa diedit, bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan setiap orang atau individu. Nah, jadi cara gampangnya gini, kalau di sistem operasi ya di Windows itu kan adalah sistem tertutup ya close close source gitu. Jadi artinya apa? Artinya nggak bisa setiap orang atau mungkin ditutup sama perusahaan Windows sendiri untuk apa? Untuk merubah ya kayak Windowsnya kayak gimana, download apa foldernya gimana, timeline gimana itu nggak bisa. Berbeda dengan Linux ya, baik Ubuntu, Kali atau mungkin distronya, distribusi distronya Linux itu bisa dirubah. Artinya apa? Ya, setiap orang punya selera masing-masing bisa dirubah. Nah, Arduino juga sama gitu ya. Jadi harapan dari si penemu ini orang-orang itu bisa berani ya, berani apa ya, membuat suatu hal yang bermanfaat gitu. Gitu ya. Jadi alasan apa? Sorry, arti dari Arduino itu yaitu platform dari physical computing yang bersifat open source. Artinya apa? Artinya setiap orang boleh merubah, boleh mengedit, boleh apa namanya, mengembangkan dan segala macam. Terus di sini adalah apa nih? Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tapi adalah kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman, dan IDE yang canggih. Nah, jadi si Arduino ini bisa dikatakan sebagai ada hardware-nya juga, ada bahasa pemrograman yang digunakan untuk memproses Arduino-nya, terus ada IDE-nya, apa? Aplikasinya, software-nya. Gitu. Jadi kita perlu software yang namanya Arduino juga ya, Arduino juga. Untuk apa? Ya, misalkan kita mau bikin tong sampah, ngodingnya di mana Pak? Ya di situ di aplikasi IDE-nya Arduino.
apa sih Pak? Ya modelnya kayak text editor ya, kayak Visual Studio Code. Nah itu kayak gitu. Oke, begitu ya. Itu Arduino. Terus tadi ya udah IDE adalah software yang berperan untuk menulis program, ya editing ya. Terus kalau physical computing itu ya sebuah sistem atau perangkat fisik dengan menggunakan software dan hardware yang sifatnya interaktif ya. Gampangannya adalah mini CPU ya, CPU kecil. Walaupun secara ini belum katakan CPU ya. Nah, terus secara umum Arduino terdiri dari dua bagian, ada papan input-output atau I/O dan softwarenya. Softwarenya ada IDE-nya sendiri, ya software IDE, terus ada drivernya. Jadi teman-teman nanti pada saat pertama kali nyolokin Arduino ke laptop masing-masing, nanti perlu eh, apa ya? Driver ya, tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya. Kalau komputer keluaran terbaru ya, mungkin 2020, 21, terus sampai ke sini 2024 mungkin nggak perlu driver ya, udah otomatis. Tapi kalau ada PC atau komputer yang keluaran lama, nah itu perlu. Nah, perlu apa? Perlu driver ya. Maksudnya adalah eh, untuk membaca bahwa si Arduino ini merupakan alat ya, alat yang mau dimasukkan ke dalam atau bukan alat yang akan digunakan untuk mengolah gitu. Nah, di sini ada contoh-contoh Arduino, ada banyak ya, ada berapa ya, sekitar 15 atau berapa. Ini banyak sekali Arduino contohnya. Yang pertama ada Arduino Uno. Nah, yang akan kita gunakan untuk praktikum nanti alatnya ini. Ya, bedanya apa sih Pak dengan Arduino yang lain? Yang pertama, eh, dia praktis ya, praktis. Alatnya juga nggak begitu besar, nggak perlu kecil juga. Terus yang kedua jelas murah, ya murah dan banyak di pasaran. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan beli di marketplace, di Shopee, di Lazada, di apa Tokopedia atau mungkin yang lain itu banyak dan harganya bervariatif ya, dari mulai 60.000 sampai 100 ribuan. Kok mahal sih Pak? eh Ya, kalau untuk sekelas apa namanya percobaan ya, bahkan untuk skripsi itu murah, itu murah sekali. Itu Arduino doang Pak ya, Arduino doang. Kalau sensornya Pak, kalau sensornya lebih murah-murah lagi ya, variasi ya dari mulai 5.000, 15.000, 25.000, murah-murah sekali. Ya, jadi teman-teman harapan kami adalah dari prodi itu teman-teman sudah punya gambaran, walaupun masih semester 5 ya, nanti kira-kira mau ngambil judul atau mungkin mau ngambil tugas akhir apa ya. Perbandingannya gini, memang kalau software ya, kalau apa AI ya, kalau AI memang dia tidak perlu beli alat ya karena dia mungkin aplikasi ya, aplikasi game atau apa, tapi nanti ujung-ujungnya tetap bikin buku juga, habisnya juga sama. Ya, tapi kalau Arduino jelas ya ada fisiknya, ada produknya, nggak perlu bikin buku. Kenapa? Ya sudah ada produknya gitu. Oke, balik lagi ya. Ini Arduino Uno. Kalau kamu lihat di situ ada angka berapa? 0 sampai berapa? Kelihatan nggak? Halo? Ada angka berapa di situ gambarnya? 0 sampai 13, Pak. Oh iya. Oh, ada Mas Alif ini. Ada, Pak. Ini masih di Oh, kantor. oh, masih di kantor. Ya wis. Oke, terima kasih Mas Alif. Ya, Mas Alif setelah pindah ke 5E jadi sepi Mas ya. Iya, Pak. Maaf, Ya, Pak. ya, ini teman-teman malah pada pindah ini. Saya bingung ini. Ya, mau pindah ke 5C. Cuman dari 5C-nya ya mungkin karena sudah akrab ya, nggak mau diganggu dengan pendatang baru. Ya, saya bingung sebagai perwaliannya. Ya monggo lah dikondisikan dengan kaprodi gimana baiknya gitu. Nah ini sedikit menyimpang ya. Nah, ini ada pin 3 pin apa ada angka 0 sampai 13. Artinya apa sih, Pak? Itu pin ya. Pin itu apa sih, Pak? Port ya, port atau colokan atau lubang gitu ya. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai transfer ya. Digunakan untuk menghubungkan antara sensor atau objek dengan Arduino itu sendiri. Nah, yang menghubungkan itu apa sih namanya, Pak? Namanya kabel jumper. Ya, kabel jumper itu apa sih ya? Kabel ya kayak kabel listrik tapi lebih kecil ya. Terus ujung kabel itu ada kayak tembaga. Dan perlu diketahui Arduino ini sifatnya DC ya atau arusnya searah nggak nyetrum. Ya, jadi kalau teman-teman nanti bikin project umumnya nggak nyetrum umumnya, kecuali nanti proyeknya berhubungan dengan misalkan lampu.
berhubungan dengan sumber daya, apa namanya, perhitungan sumber daya ya. Misalkan ada sumber daya watt, lampu, kulkas, segala macam itu ya kalau bisa jangan dipegang ya, nyetrum. Tapi kalau sebatas kayak, tong sampah, mobil-mobilan, atau mungkin robot-robot yang lain yang sederhana itu nggak nyetrum, gitu ya. Itu yang pertama, Arduino Uno ada 13 pin, pin 0 sampai dengan 13. Nah, di situ ada kotak hitam yang di bawah tulisan apa tuh? Arduino terus Made in Italy. Nah, itu ada kotak hitam namanya IC ya, Integrated Circuit. Ya, ibaratnya kayak prosesornya. Berapa sih, Pak, prosesornya, Pak? Memorinya berapa? Kecil ya. Eh 8 sampai 20-an ya, 25 kilobit kalau nggak salah kilobit. Ya, bukan mega, bukan giga ya, bukan tera ya, kilobit kecil sekali. Tapi dengan memori yang kecil ini dia bisa digunakan untuk beberapa project. Misalkan teman-teman lagi bikin project tong sampah pintar selesai, mau diganti project apalagi ya mobil-mobilan ya apa follow line car misalkan bisa. Jadi walaupun memorinya kecil tapi bisa digunakan berkali-kali. Gitu. Terus yang kedua ada Arduino Due ya. Jadi setiap Arduino, kalau kalian perhatikan ya, di tengah-tengah itu ada tulisan Arduino yang lambang itu ya, kayak angka 8 ada plus minusnya, negatif, positif negatif ya. Terus keterangannya di bawah due, tadi Uno ya. Jadi setiap Arduino punya identitas masing-masing ya, punya identitas masing-masing, punya apa namanya merek ya, merek dagang masing-masing. Nah ini bedanya apa Pak, dengan yang tadi yang Uno? Yang pertama adalah portnya ya, colokannya beda. Kalau tadi cuma 13, ini ada 53 ya lebih banyak. Artinya apa? Teman-teman bisa menggunakan project yang lebih kompleks yang membutuhkan banyak port ya atau pin, sorry pin daripada si Arduino Uno tadi. Harganya Pak, ya mungkin harganya lebih mahal sedikit ya. Kisaran 80 sampai 100 sekian ribu. Ya, tapi dengan banyaknya pin, terus dengan berbedanya prosesornya ya IC-nya, tentu ini lebih apa namanya ya? Ya kata orang sekarang worth it gitu ya. Ya masuk lah, masuk kantong ya. Terus yang ketiga Arduino Mega yang mirip dengan Due tadi ya, Due tadi. Ya, secara port sama 53 juga ya. Cuman mungkin yang berbeda ininya apa namanya prosesornya. Kalau Due menggunakan ARM Cortex CPU nggak sih? Saya nggak tahu ini nama produknya ini. Terus kalau ini menggunakan Atmega 2560 ya. Jadi ya ibarat kata kayak HP ya, ada prosesornya Exynos, ada Snapdragon, apalagi Mas Alif? Apa Mas apa kalau di HP prosesor apa aja? Ada Helio, Pak. Terus Terus ya banyak ya. Jadi setiap apa namanya produsen ya, bahkan produsen apa gampangnya Samsung misalkan ya aja kalau harganya yang middle ya, yang murah kayak HP saya murah sejutaan gitu ya, yang biasa. Kalau 2 juta ke atas, yang middle ya yang tengah-tengah, yang di atas 3-4 juta ya beda lagi gitu ya. Sama halnya dengan Arduino. Semakin bagus produknya, secara prosesor lebih baik lagi, gitu. Cuman memang untuk praktikum ya, di kebanyakan sekolah menggunakan Arduino Uno, ya. Satu karena tadi praktis, dua murah, gitu ya. Terus banyak terjual juga di pasaran, variatif juga harganya. Ada yang KW, ada yang ori. Kalau yang ori itu jarang kalau sekarang ya, Arduino Uno. Terus ada Vio, dia lebih kecil lagi. Jadi kalau Arduino itu kayak kartu ATM, kayak kartu KTP kamu. Kalau Vio ini mungkin seperempatnya ya, atau mungkin ya 3/4-nya kecil, 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 kecil banget ya. Arduino Vio ya sebetulnya sama. Pokoknya setiap apa namanya setiap Arduino itu fungsinya sama ya untuk apa ya menghubungkan ya antara jaringan dengan beberapa sensor atau objek. Terus di sini ada lily pad bentuknya bulat ya unik sekali ya unik. Cuman di sini hanya ada 6 sorry ada sama 13 pin ya 13 pin cuman bentuknya bulat ya. Terus ada Arduino Nano juga kecil bentuknya dari kartu ATM, kartu KTP kalian hanya seperempatnya dibagi 4 itu kecil banget. Harganya ya variatif dari 60 sampai 100 ribuan kalau nggak salah. Jadi umumnya rata-rata di sini tuh untuk Arduino murah-murah ya, murah-murah. Terus sensornya juga murah-murah ya.
Kalau bisa nanti pada saat menentukan tugas akhir teman-teman sudah punya gambaran ya. Kalau mau bikin robot-robot apa namanya mobil-mobilan Pak habisnya berapa sih Pak? Ya kurang dari 500 Pak kayaknya. Murah kalau skripsi kalau sekelas skripsi bikin project segitu murah. Kalau mesin Pak, mesin kemarin habis 30 juta ya. 30 juta habis tapi dikerjakan sama 8 atau 10 orang. Boleh, boleh, silakan. Ya, makanya di kesempatan kemarin ya, pas kita ngobrol di kelas untuk pertemuan pertama, saya sampaikan boleh kalau ada project ada skripsi ya, skripsi dikerjakan lebih dari 2 orang atau kelompok gitu. Misalkan proyeknya skripsinya menghabiskan dana lebih dari 5 juta Pak, misalkan kan berat tuh kasihan ya. Boleh dikerjakan 2 atau 3 orang. Ya, terus gimana untuk kelanjutannya nanti kita bantu dari prodi bantu untuk kayak penyusunan judul segala macam gitu. Begitu ya. Terus apa lagi nih? Nah, itu lagi Arduino Ethernet, Arduino Robot. Nah, robot ini mungkin yang lumayan ya, lumayan di antara beberapa Arduino tadi. Ini mungkin harganya sekitar 300 atau berapa, saya agak lupa ini harganya. Kenapa lebih mahal? Karena di sini sudah ada LCD-nya, sudah ada speakernya, sudah ada rodanya, sensor apa inframerahnya ada, terus beberapa sensor yang lainnya. Nah, di samping di beberapa Arduino yang lain tuh nggak ada, masih polosan ya. Jadi kalau misalkan mau beli apa Bluetooth inframerah, ya harus beli sensor inframerah. Kalau mau beli speaker ya beli namanya buzzer ya, buzzer. Seperti itu. Nah, terus nah tadi sampaikan bahwa Arduino rata-rata menggunakan menggunakan prosesor Atmega ya. Rata-rata menggunakan Atmega, perusahaan dari Atmel Corporation. Oke, ini bagian Arduino tadi saya sampaikan, ada IC, ada pin, ya. Terus apa lagi nih? Nah, nanti untuk programnya sendiri, teman-teman mungkin lebih condong ya, lebih dekat menggunakan bahasa C, ya, menggunakan bahasa C. Berbeda dengan mungkin beberapa perangkat lainnya ya. Kalau Arduino memang rata-rata menggunakan keluarganya C, ya lebih mirip bahasa C++, gitu. Iya, terus ada satu lagi menggunakan apa namanya tipe data ya nanti teman-teman juga menggunakan tipe data ada integer, ada long, ada double, float, boolean, char, varchar segala macam. Jadi mirip-mirip dengan bahasa C. Oke, ada pertanyaan dengan microcontroller Arduino ini? Monggo, silakan. Nah, ini sudah bergabung Mas Yosafat. Yang dari 5E itu siapa nih? Mbak Dea ya, 5E ya? Betul, Mbak Dea, 5E. Terus, mana nih? Oke, sudah. Rata-rata 5A. Ya, siap. Mas Alif mana Mas Alif? Oh, masih ada Mas Alif. Oke. Ya, oke. Yaitu dari apa namanya? Dari hmm, alat, oh ada bahasa Indonesia juga. Oke. Eh, perangkat yang digunakan untuk IoT ya. Oke, balik. Oh, ini saya salah. Maaf. Nah, stop share. Saya salah menampilkan. Yang IoT tadi yang mana nih? Oh ini. Oke ini ya. Jadi balik lagi. Nah di sini tadi sudah saya sampaikan panjang lebar mengenai perangkat ya yang digunakan untuk IoT. Ada Arduino. Ada lagi sih Pak. Ada lagi Pak. Ada ya. Ada ISP. Ada Raspberry Pi. Ya, jadi banyak sebetulnya alatnya. Cuman untuk praktikum nanti kita fokusnya di Arduino Uno ya, terus mungkin nyambung ke ISP. Ya, jadi di Arduino itu mungkin kekurangannya adalah dia belum support WiFi ya atau internet. Ya, tapi kalau ISP sudah support dengan WiFi atau internet. Itu harganya Pak, harganya malah lebih murah ISP ya, di antara 50 sampai 100.000 lebih murah. Tapi sudah lengkap dengan apa internetnya. Kalau Arduino Uno tadi belum ada. Jadi kalau teman-teman mau bikin project, ya misalkan lampu pintar,
Ya, jadi lampunya kontrolnya pakai apa gadget ya, pakai telepon, pakai Arduino Uno, maka harus beli sensor WiFi-nya dulu gitu. Tapi kalau beli ISP juga banyak produknya, ada 32, ada 82, 66 ya, banyak produknya. Nah, itu sudah lengkap paket. Jadi tinggal konfigurasi aja, nggak usah beli sensor WiFi-nya. Oke itu ya, terus ada cloud-nya. Apa sih Pak cloud-nya ya? Untuk menyimpan data, nanti kita bisa menggunakan eh, Google ya. Google ada, terus nanti ada eh, apa ya? Triple A kalau nggak salah. Apa sih Pak itu yang mirip dengan cloud ya untuk mengontrol ya. Terus ada Blink juga. Blink kayaknya sudah tersedia di Play Store ada kayaknya ya. Iya. Itu ya. Terus terakhir ada barang fisik yaitu seperti sensor ya atau mungkin benda-benda yang apa sorry objek-objek yang lain. Oke. Tuh, mana di kok bergerak? Oke. Nah, ini contoh dari apa namanya? IoT banyak ya. Tadi ada di mall ya ada eh, lift, eskalator, ada pintu termasuk apa namanya? Pintu pintu parkir ya. Ya, jadi kalau teman-teman masuk ke parkiran ya Rita Pacific ditekan kan apa namanya tombol palang parkirnya, betul? Halo? Betul, Pak. Ya, itu apa yang digunakan biasanya? Sensor, Pak. Sensor, ya oke sensor. Terus untuk ininya perangkat IoT-nya apa? A. Arduino, B. ISP, C. Raspberry. Apa jawabannya? Monggo, ada yang bisa menjawab atau menebak? Apa Mas Sofa? Raspberry Pi bukan, Pak? Raspberry Pi. Saya keep dulu. Yang lain apa? Mas Yosafat mungkin? Ada Mas Tegar di sini? Mas Tegar ada? Ada, Pak. Ya. Apa Mas Tegar kira-kira yang digunakan di palang parkiran? Mungkin yang B, Pak, ISP. ISP, oke. Ada lagi mau berikan komentar? Enggak ada. Ya, ini sudah jam 5, kayaknya udah lagi pada mandi ya, lagi pada ini ya, siap-siap nyore ya. Oke, ya yang banyak betul ya. Mungkin yang mendekati itu yang Raspberry PI ya. Ya. Karena beberapa apa namanya? Beberapa eh, apa sih? Ya, beberapa yang saya baca itu menggunakan Raspberry Pi. Loh, kok kenapa Pak? Ya memang Raspberry Pi sudah agak apa lengkap ya secara modul dan harganya pun lebih mahal ya dibanding dengan Arduino dan ISP. Berapa harganya Pak? Ya 800K sampai 1 jutaan. Satu perangkatnya, belum sensor segala macam. Memang itu sudah enak, sudah ada wifi sudah ada RAM-nya 2 GB ya, 2 GB, kecepatannya berapa ya. Pokoknya lebih ya perfect lah. Nah, untuk ini. Nah, jadi kenapa nggak menggunakan ISP atau Arduino, Pak? Ya kalau menggunakan dua perangkat itu mungkin sama butuh sensor segala macam yang lebih rumit lagi. Tapi kalau menggunakan Raspberry sudah secara modul ya, secara sensor sudah eh, lebih baik gitu. Nah, di sini contohnya ada yang lainnya contoh daripada pintu tadi parkiran tadi ini menggunakan sorry ada contoh switch off TV ya matiin TV nya secara otomatis gitu. Tapi kalau teman-teman di rumah sudah smart TV ya dan sudah ada IndiHome atau produk lain ya itu enak ya tinggal ditambahkan produk Arduino nanti bisa meng switch on off kan menggunakan eh, remote ya menggunakan HP teman-teman semua. Tuh, terus ada CCTV. Nah, CCTV ini sekarang sudah banyak. Apa sih contohnya Pak? Contohnya ya e-tilang, TLE ya, e-tilang. Eh,
Jadi modelnya dia mendeteksi pergerakan teman-teman kalau nggak pakai helm, nggak pakai sabuk pengaman atau apa ya rok segala macam itu dianggap sebagai pelanggaran. Nanti muncul surat cinta ya dari polisi atau samsat gitu ya. Itu termasuk kalau Mas Yosafat atau ya yang lain yang suka naik mobil ke jalan tol itu kan ada lampu ya kedip-kedip di tengah ya. Perhatiin nggak kalau lewat tol lampunya ada yang kedip di atas itu di tengah-tengah. Ada yang perhatiin nggak? Gak perhatiin, Pak. Oke, itu CCTV juga ya untuk mendeteksi kecepatan mobil ya atau laju mobil ya bis ya mobil segala macam di jalan tol. Kalau di lajur kanan ternyata kecepatannya 80 ya kena tilang nanti di pintu mana atau kalau nggak nanti dapat surat ya surat cinta lagi kena tilang. Gitu. Jadi sudah sampai seperti itu. Kalau misalkan di lajur kiri juga zigzag ya nggak peraturan juga mungkin kena tilang gitu. Mungkin yang terbaru itu model apa masuk gate gate atau pintu tolnya ya. Pintu tol sekarang sudah nggak menggunakan e-money lagi, ya sudah nggak menggunakan tap kartu lagi ya. Jadi modelnya teman-teman nanti apa ya? Agak lupa saya. Pokoknya pokoknya ada satu ada kayak aplikasi gitu ya aplikasi sudah punya saldo jadi masuk gate tolnya itu langsung masuk aja nggak usah nge-tap ya nanti tinggal potong saldo dan segala macam jangan itu nah, itu yang sudah diterapkan di beberapa titik di daerah Jakarta terutama ya kalau di tol Cikampek segala macam belum gitu jangan sana 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 itu ya. Terus contoh yang lainnya banyak sekali ya. Ada colokan listrik pintar. Nah, ini saya sampaikan tadi. Ini sudah dikomersilkan ya, sudah di apa namanya jual belikan di marketplace banyak sekali. Itu gimana sih Pak konsepnya Pak? Jadi teman-teman itu sampaikan bisa mematikan dan menghidupkan apa yang terhubung dengan colokan listrik itu dari jarak jauh. Nah, terus bisa apa ya apa bahasanya mengontrol ya penggunaan listrik di rumah. Misalkan yang nyolok di colokan tadi itu ada kulkas, TV, sanyo, magicom, kipas angin segala macam ketahuan. Oh ternyata yang menggunakan kulkas habisnya, sorry, penggunaan 1 jam habisnya sekian rupiah. Yang TV yang digunakan mungkin pas malam doang atau pagi doang berapa rupiah gitu. Ya bisa dikontrol. Ini sudah dijual belikan. Nah itu ya jadi sudah merambah ke dunia listrikan juga gitu. Terus ada tapi ini pintu. Ya. Ya, terus ada smart eh, garage door ya atau apa gerbang apa namanya gerbang parkir ya gerbang garasi otomatis ya mungkin sudah banyak juga ini jadi sebelum masuk ke garasi mungkin jarak berapa meter sudah di on off kan dengan otomatis gitu terus smart trash kan nah ini yang sudah dibikin sama teman-teman kakak tingkat kalian semester 7 kemarin ya secara konsep sih sudah masuk ya pokoknya deketin apa tong sampahnya ngebuka. Cuman ini saya punya clue ya untuk skripsi nanti. Boleh silakan teman-teman kembangkan yang sudah ada yaitu Smart Trash itu untuk mendeteksi ini sampah organik, ini sampah non organik, ini sampah medis misalnya. Itu belum ada ya dan itu masih jarang di beberapa apa namanya penelitian. Monggo silakan kalau teman-teman mau mencoba ya eh, apa ya apa ya bahasanya meraba-raba melihat contoh skripsi itu ada boleh. Kalau misalkan harganya mahal Pak, habisnya sekian-sekian, nanti dibikin kelompok aja, berdua atau bertiga, gitu ya. Gitu. Jadi boleh silakan kalau proyeknya emang kompleks ya butuh lebih dari satu mahasiswa boleh. Gitu. Nanti untuk judulnya gimana Pak? Ya, nanti kita bantu dari prodi seperti itu. Ya, monggo silakan ya, teman-teman boleh. Ini. Terus apalagi misalkan apa lagi nih? Hmm, Flash, collect more by using NFO teknologi. Oh ya, jadi apa namanya kapasitas eh, sampahnya ya bisa apa bisa. Jadi misalkan sampahnya masih beratnya harusnya untuk standar dibuang bahasanya ya. Itu kalau sekian kilo itu baru bisa dibuang. Kalau belum sekian kilo nggak boleh. Ya itu juga bisa dimasukkan sebagai skripsi nanti. Nah ini contoh yang lain banyak sekali ya.
Bisa digunakan, bisa diterapkan di hampir semua bidang, smart mall, retail, agrikultur, ya pertanian, terus smart environment, ya apa perusahaan, ya home automation, rumah pintar, security, smart traffic tadi ya, e-tilang segala macam, smart city, nah tata kelola yang menggunakan sensor segala macam. Oke, ada pertanyaan? Mau silakan di apa namanya disampaikan barangkali ada pertanyaan. Oh, ini sudah banyak ternyata ya. Ada masuk rule. Ini siapa nih? Morning Web. Si Wendy, bukan? Ada Dinda, Muklis, Fadel, Yuli Indriani, Mas Tegar, Stevina, Filda. Oh, ini sudah banyak kan dari semester 5E ya. Raffi, Yuda, Dwi Cahyo, Salsabila, Wanda, Khalid, Naufal, Dea Nurul, Febrian, Rehan, Nabila, Adel Nayan, dan Helmi. Oke, ya sudah banyak juga yang bergabung. Ya, yang baru bergabung sudah saya share itunya, apa namanya, link absennya. Masih ada nggak ya di chat? Aduh, duh. Yang baru bergabung ada nggak chatnya? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke, nanti saya kirim ulang ya. Itu silakan diisi untuk absennya. Saya menggunakan Soho ya. Apa Soho Pak ya? Soho kayak Google Form, cuman ada signaturnya aja ya. Biar baik yang IoT ataupun yang Jalkom nanti ya, satu kali absen aja untuk dua mata kuliah ini. Oke, untuk terakhir saya akan apa biar teman-teman. Nah, oke, nanti silakan teman-teman latihan di rumah. PR enggak bukan PR ya, biasanya latihan aja. Kita menggunakan simulator walkthrough ya. Mana nih? Zoom. Saya tampilkan dulu. Nah ini, ya sudah tampil di layarnya. Halo, sudah tampil belum? Sudah, Pak. Oke, nah ini silakan teman-teman kalau yang buka laptop ya atau mungkin yang lagi buka HP, boleh monggo silakan ya. Ini kompatibel dengan semua perangkat ya. Cuman kalau pakai HP nanti sedikit ya agak sedikit ya berusaha keras pas ngoding aja gitu. Oke, nah ini eh, ya kita menggunakan simulator Walkly ya. Walkly apa sih Pak? Ya Walkly itu ya simulator IoT ya untuk mendesain IoT tanpa perlu kita beli produknya atau barangnya atau ya malah gitu ya sensor gitu. Ya itu ya. Nah, silakan diketik walkly.com di Google-nya, terus masuk ke webnya. Nah, di sini ada Arduino Uno, ada ESP32 yang saya sampaikan tadi, ada STM32. STM32 kita nggak belajar ya. Kalau Raspberry Pi, ya insya Allah nanti kalau ada barangnya kita belajar ya. Kenapa Pak? Harganya mahal ya. Satunya 1 juta, lumayan kalau nih. Sama nggak sih Pak? Ya mirip sih, kalau produknya sih mirip. Cuman di Raspberry itu ada banyak portnya ya. Ada sudah port LAN-nya ada, USB-nya ada, terus pokoknya banyak lah portnya. Ada 4 5 port itu. Ya, terus kalau ke bawah lagi nanti ini sudah kompatibel dengan VS Code untuk Python-nya, terus ada CI, ada juga JetBrains. Ya, untuk bahasanya sendiri, untuk Workfree bisa menggunakan bahasa Rust. Ya, ada yang belajar bahasa Rust di sini? Mas Tegar belajar nggak bahasa Rust? Enggak, Pak. Enggak. Yang lainnya barangkali ada yang belajar bahasa pemrograman Rust ya, Rust. Nggak ada. Oh. Ya, emang kita juga nggak belajar ya. Kita lebih ke Python, Java, PHP ya mungkin. Atau mungkin C++ juga ada ya. Rust ya, lumayan juga. Ini lagi ngetrend, lagi naik daun ini. Oke. Terus ini apa lagi nih? Ya, ini contoh-contoh project yang sudah ada. Oke, kita balik ke atas lagi ya, paling atas. Terus pilih yang Arduino Uno. Klik ya. Terus di sini ada fitur project ke bawah. Kita pilih yang start from scratch ya.
Di sini ada Arduino Uno. Nah, di situ ada beberapa tuh, ada Uno, Mega, Nano, apa nih? Etnity, Etini, Franzinio. Jadi setiap setiap produsen atau perusahaan itu kalau punya produk baru ya dinamakan sesuai dengan produknya gitu. Cuman yang umum ya Uno, Mega, Nano, Du gitu ya. Silakan dibuka Arduino Uno-nya. Sudah tampil? Ada yang ikut praktek dengan saya di sini? Ya, Pak. Oke, Mas Sofa terus ada lagi? Dari 5E ada yang pakai laptop? Mas Yosafat lagi nih, lagi di luar, lagi di jalan. Oh iya, lagi di jalan kayaknya. Ya ini merupakan tampilan dari Walkway ya. Nah kalau teman-teman lihat di layar itu ada dua sisi, ada Sketch Ino, ada Simulation ya. Jadi ada programnya, ada fisiknya, gitu, ada simulatornya. Nah di sini ada Arduino Uno. Terus pertama kali kita setting dulu untuk projectnya. Sebentar saya kecilin sedikit. Oh, kecil banget ya, 90. Ya. Nah di sini ada Arduino. Oke, terus di tanda simulation itu ada tanda plus ya, biru. Kita pilih lampu LED. Mau bikin apa sih, Pak? Mau bikin lampu flip-flop. Apa flip-flop? Ada yang pernah dengar? Lampu kedap-kedap. Ya, kedap-kedap. Yang lampu merah-merah gitu, dep-dep-dep gitu, flip-flop ya. Nah, oke, nah di sini ada lampu LED namanya ya, lampu LED warna merah. Ya boleh diganti sih, ada warna merah, warna-warna boleh. Ya kita merah aja merah. Terus di sini kakinya, kalau mau kamu perhatikan itu kakinya ada yang lurus ya, yang begini, ada yang kakinya sengklek, bukan sengklek apa sih, miring gitu. Ya, yang kakinya lurus, kamu masukin ke, caranya gimana? Klik aja kakinya, yang 1C, masukin ke GND. Nah, udah ya. Terus yang kakinya miring tadi, yang LED 1A, silakan taruh di pin. Boleh 0, 1, sampai 13. Saya masukin yang 13, yang deketan aja. Ya, jangan kejauhan. Ya, sudah seperti ini ya, gampang ya. Nanti di modul ada yang menggunakan resistor ya, atau mungkin di beberapa referensi menggunakan resistor boleh, silakan ya. Untuk apa sih Pak? Ya untuk mengurangi daya biasanya. Jadi kalau terjadi, maaf ya, bakaran, ya bukan bakaran sih, konsleting ya. Konsleting itu nggak langsung ke lampunya, tapi ke resistornya dulu. Ya, cuman untuk kita kalau masih menggunakan satu dua lampu kayaknya aman sih, gitu ya. Oke ya. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggalkan dulu. Untuk kabelnya bisa dirubah warnanya, Pak? Boleh ya. Misalkan kita ganti warna, misalkan warna kuning, misalkan ya. Nah, itu ya, kelihatan ya. Nah, terus di samping yang Sketch Ino, kalau di HP itu namanya apa ya, kode apa saya lupa tuh. Kode kalau nggak salah, kode dan simulation. Jadi kalau di HP itu nggak bisa dua tampil ya, satu. Kalau lagi ngoding ya ngoding, kalau lagi desain ya desain. Kita tinggal pilih sisinya aja. Oke, kalau sudah kita balik ke codingan ke Sketch Ino sebelahnya. Kita di sini deklarasikan dulu int ya, integer. Terus namain apa sih bebas sih LED 1 misalkan. Terus berapa yang tadi ditempelin kaki yang bengkok tadi pin 13 titik koma. Nah, perhatikan untuk Arduino sifatnya sensitive case. Artinya besar kecil titik koma itu berpengaruh. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan di awal ngomongnya LED-nya L-nya kecil, ditaruh di bawah L-nya gede, ya nanti error. Tapi untuk semua ya, baik di aplikasi, baik di Walkbay ini nanti ngasih tahu, oh ini error gitu. Line sekian error gitu. Gitu ya. Oke, kalau sudah di bawah di sini ada void setup. Nah, itu apa sih? Apa? Mau apa void setup? Itu buat kayak pas Arduino-nya dijalanin, tapi masuk ke setup dulu kayak pemanasan gitu, Pak. Manasan, ya, manasan segala ya. Ya intinya aku program dibaca yang cuma sekali gitu ya, void setup. Kalau saya bahasanya ya program atau deklarasi ya pada awal yang hanya dibaca sekali gitu. Tapi kalau yang void log artinya apa? Berulang kali. Tuh, jadi yang dikerjakan itu yang log. Tuh. Nah, di sini ada tanda garis dua, put your apa itu komentar namanya ya. Itu enggak apa ya, enggak penting ya, enggak penting. Ya boleh dihapus, boleh biarin aja. Terus di sini
kita setting apa ya? Sebentar, saya lupa. Itu di MK sudah saya share ya. Di mana gambarnya? Oh ini eh pin mode LED 1 ya. Pin mode ini apa nih? LED 1, koma output. Nah, ini sudah ada bantuannya. Terus ke bawah. Nah, ini segini doang, Mas, segini doang aja. Oke ya. Terus ini kita hapus aja. Di sini ada digital red ya, digital red. Nah, terus LED 1, ada high. Apa ini? Oh, bukan. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi kita mendeklarasikan ya baca ya, baca digital red, baca LED 1 apa pin 13 itu high. High itu apa artinya kalau di bahasa Indonesia kan? High tinggi, Pak. Ah, iya, tinggi. Kalau kita nyebutnya nyala ya, hidup gitu. Terus delay, delay apa itu? Delay apa, Mas? Ada Jeda ya, jeda. Nah, digital, terus ulangi lagi, digital right. Kalau tadi mati, ya, high berarti low. LED 1, nah low. Terus delay. Delaynya 1000. 1000 itu apa sih, Pak? Millisecond. Mili detik ya. Jadi bukan 1000 detik, bukan. Kebanyakan. Millisecond berarti 0, sekian detik. Ini berarti mungkin 1 detikan kalau nggak salah. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal di play yang tanda panah itu, apa tanda seketika itu. Nah, ini kelihatan ya lampunya nyala ya. Betul? Nyala nggak? Kelihatan nggak di monitor? Nyala, Kak. Oke, nah itu. Nah, silakan nanti teman-teman boleh mencoba di rumah. Terus tugasnya bikin 3 lampu, ya merah, kuning, hijau, tapi nggak ada birunya ya. Nah, merah, kuning, hijau, tapi kayak lampu merah. Jadi merahnya delaynya 5.000 misalkan, kuningnya 1.000 aja. Lama merah, terus pindah kuning, sebentar pindah hijau. Hijaunya 5.000. Pindah lagi kuning, atau mungkin langsung merah boleh. Dari hijau langsung ke merah, ulangi terus. Ya, itu tugasnya ya. Dikumpulin Pak, nggak usah dikumpulin nanti pada saat ketemu mungkin minggu lusa ya. Eh, kita lihat bisa apa enggak. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Halo, cukup? Cukup, Pak. Oke, ya wis. Karena sudah jam 5 lewat 11 ya. Terima kasih untuk kelas 5B ya. Sudah bergabung di mata kuliah IoT ya. 5E jangan pergi dulu ya. Khusus 5E jangan pergi dulu. eh ya nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Monggo silakan boleh live ya. Atau mungkin mau ikut Jarkom juga boleh.
Ya sebentar ya. Oke, mana nih? Vicky, Febrian, Sofa. Oh, Mas Sofa masih ada Mas Sofa. Kemarin saya nggak masuk sih Pak, pengen Oh, ikut nggak aja. masuk. Oke, ada Mbak Dea, Naufal, Naufal. Naufal, kemarin nggak masuk Mas Naufal ya? Mana Mas Naufal? Ada nggak? Ada, Yusuf. Pak. Oke. Saya kelas 5A, Pak. Kemarin masuk, kemarin. Kemarin masuk. Yang MK Ayati masuk. IoT masuk, Pak, kemarin. Masuk. Oh, yang itu yang agak siang itu ya, ya, yang saya lupa. Oke, Iya, Pak. terus Wanda, Salsabila, Nayuda, Alif, Filda, Stevina, Tegar, Sukrul, Mas Sukrul, Muhammad Widianto, Fadil, Rian Dwi, sama Rehan Pratipto. Oke, siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ya, lanjut lagi tadi sudah yang ngomong lebar panjang lebar di kelas sebelah ya kelas ini juga sih. Jadi mata kuliah IoT. Ini lanjut harusnya sih setiap sesi 2 jam ya. Cuman karena turun ada acara nanti habis maghrib, maka saya nggak bisa panjang-panjang ya. Untuk MK untuk MK lain ada yang Zoom nggak? Untuk MK lain dari mungkin Pak Ali, Bu Ria, Pak Eko ada yang Zoom nggak? Nggak ada, Pak. Ada tugas semua. Tugas atau materi? Tugas, Pak. Tugas. Tugas. Oke, siap. Ya, oke. Ini kita lanjut di mata kuliah jaringan komputer. Jaringan komputer. Sebentar. Tadi Pak, saya... Nggih, izin bertanya boleh nggak, Pak? mau Tadi di kelas B udah ada absennya, Pak. Pakai link. kelas B. Ya, itu yang saya share itu, yang Zoho itu. Di mana, Pak, berarti, Pak? Di mana? Iya, linknya, Pak. Linknya di Yang buat chat nggak absen. ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Apa link? Aduh, salah-salah. Sebentar. Ya, si. Div. Copy link. Oh, ini. Nah, ini silakan diklik di chat ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini sudah lagi mau tanya lagi? Oh, enggak ada. Nah, ini kita lanjut di materi Jarkom. Nah, mungkin kelasnya Mas Tegar ya. Kemarin baru sempat mengerjakan satu kabel ya, Mas Tegar ya. Apa sudah 2 Iya kabel? betul Pak, baru satu Pak, Satu. Yang strike atau yang cross? yang strike. Yang strike. Oke. Ya, ini juga teman-teman dari reguler juga masih beberapa ada yang belum ya, yang cross juga ya. Apa nanti di pertemuan selanjutnya nanti tinggal dilanjutkan. Dan kebetulan juga kemarin hari Kamis sore juga kehabisan RG ya, makanya dari kelas 5 apa 5 B ya. 5A apa 5B kemarin saya lupa 5B kalau nggak salah itu juga akhirnya tak tunda ya mungkin minggu depan baru tak sediakan karena gini kemarin saya mesen 400 piece ya jadi 4 tuh satu boxnya itu kan 100 piece anggapan saya itu kira-kira satu orang itu kan harusnya 4 ya 4 kali 100 kan 400 harusnya pas gitu ternyata mungkin ada yang sampai mungkin 2-3 kali ngulang jadi lebih dari itu. Nah, nanti insya Allah minggu depan tak sediakan gitu ya. Termasuk kabel juga kemarin yang LAN ya, kabel LAN yang Cat 5 sudah habis juga. Jadi kemarin pada ngeluh, Pak ini kabelnya pakai kabel apa sih Pak kok susah ya itu kabel Cat 6 ya. Secara versi dia lebih tinggi, cuman memang kalau Cat 6 itu di tengahnya bukan apa benang ya, tapi
apa namanya kayak plastik itu susah lah mengganggu gitu, susah. Makanya insya Allah nanti tak ini lagi sekalian di order sekalian biar yang gampang gitu. Gitu ya. Oke. Nah, materi hari ini nanti ada IP address. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya di SMK atau mungkin SMA dulu mengenai IP address. Ya. Ada yang sudah belajar dulu di SMK atau di SMA atau MAN mengenai IP address? Halo, ada yang sudah belajar dulu di SMA-nya? Saya sama Alip, Ya, Pak. Pak. Oke, Kelas nanti 10, Pak. apa kelas 10? Iya, Pak, kelas 10 udah belajar IP address. Oke, ya nanti tinggal dilanjutkan saja ya. Oke, ini ada IP address ya. Mungkin kalau secara nama eh, nggak begitu asing ya, apa namanya familiar ya. IP address artinya alamat IP ya, alamat IP. Nah, IP-nya itu apa? Identitas, Pak. Identitas. Identitas apa itu? Kan PIP. Internet protokol, Pak. Nah, internet protokol artinya alamat internet protokol address, alamat intinya untuk alamat yang mengatur tentang eh, apa internet gitu ya. Alamat apa? Pengaturan alamat internet, pengaturan alamat internet protokol karena. Jadi perlu apa? Mungkin teman-teman ketahui bahwa suatu jaringan ya, sorry, suatu device atau perangkat kalau nggak ada alamatnya itu nggak bisa kita apa ya, kita hubungi ya, kita koneksikan. Kenapa? Yang nggak ada alamatnya. Ibaratnya gini, kalau teman-teman punya rumah ya, ngasih tahu ke temennya, rumahnya di mana? Ya di Tegal. Ya udah, selesai. Nah, ternyata temannya sampai ke Tegal, bingung. Tegalnya mana? Oh, Tegalnya Tegal Kabupaten di Bojong ya, beda lagi gitu ya. Jadi ibarat kata IP address seperti itu, ada apa? Ada alamat lengkapnya ya, jalan utama, bla bla bla, kecamatan, kabupaten, sorry, RT RW, kecamatan, kabupaten, ya misalkan ya, atau mungkin di perumahan blok A, blok apa sekian macam. Nah, di dalam suatu perangkat pun harus ada namanya IP address. Untuk apa? Ya sebagai alamatnya, alamat rumahnya. Nah, tentunya teman-teman sudah sering dengar ya ada alamat IP ya. Kalau di perangkat itu ada apa namanya IP 192 gitu ya, 192, 168, 11 misalkan ya. Nah, itu merupakan contoh dari alamat IP address ya, atau contoh dari IP address yang mana yang sering digunakan di percakapan adalah alamat apa versi 4 ya, versi 4. Terus yang digunakan juga adalah bilangan desimal ya, bilangan desimal. Oke. Nah, di sini saya tampilkan dulu. Nah, ini notepad. Nah, kalau secara sejarah ada yang tahu sejarahnya IP address? Yang Perang Dunia itu bukan sih, Pak? Perang dunia ya, terus diapain perangnya? Lupa, Pak. Lupa. Oh, oke. Mas, lampu masalah masalah Pip. Lampu. Iya, jadi memang ini sejarah mengenai Perang Dunia ya di negara Amerika sana, Badan Pertahanan Amerika ya tahun Tahun 69, Pak. ya, Harapan. tahun 1969 oleh Badan Pertahanan Amerika Amerika ya mungkin namanya ARPA kalau nggak salah ya. Ini saya Namanya DARPA, Pak. apa? Defense Advanced Research Project Oh, Agency. DARPA. DARPA. Udah berubah ya? Iya, Pak. Terus Ah, kemudian mengembangkan jaringan yang melahirkan ARPANET pada ya. tahun 82. Oke. Terus 1982 berkembang menjadi jaringan ARPANET. Terus apa lagi, Mas? Nah, mana yang ngomong Mas Alif? Udah. Ya, betul ya. Jadi
69 itu awal mula ya, cikal bakalnya dari suatu jaringan. Nah, jadi model ngirim datanya, apakah pakai komputer, Pak? Ya, pakai komputer dulu sudah ada komputer. Ya mungkin anggapannya jangan komputer sekarang gitu yang sudah pakai desktop ya, pakai Windows itu, OS Windows, OS Macintosh itu enggak ya. Jadi modelnya pakai command prompt semua. Jadi model ngirim pesannya ya pakai command prompt. Maksudnya teks semuanya, Charlie comment semua. Maksudnya misalkan ngirim data atau ngirim apa segala macam pakainya komen semua. Gitu ya tahun 1969. Terus tahun 80-an akhirnya mulai dikembangkan lagi ya, lebih dikembangkan lagi, lebih di apa ya bahasanya ya, lebih dikembangkan, lebih dibagusin lagi. Terus tahun 90-an akhirnya muncul ke permukaan ya. Namanya WWW. Apa itu? World Wide Web. Ya, World Wide Web ya, WWW gitu ya. Itu tahun 90-an. Akhirnya terkenal tuh. Kita bisa berkoneksi dengan ya seluruh jaringan ya di dunia yang ada kabelnya, ada makanya menggunakan ini triple W ya, triple W. Nah, itu sejarahnya ya. Terus masuk ke Indonesia Pak ya, mungkin tahun itu juga sudah masuk ke Indonesia tahun 90-an. Cuman mungkin yang nggak apa ya, nggak sehebat negara Eropa atau mungkin negara Amerika yang memang lebih canggih di teknologinya gitu ya. Terus ya mulai berkembang segala macam. Nah, seiring dengan perkembangan itu pada tahun 90-an ya, karena awal mula pendirian dari apa namanya jaringan, maka dibentuklah IP versi 4. Loh, kok langsung 4? Ya, sebetulnya sejarahnya ada versi 1, 2, 3 gitu ya. Cuman yang saya baca itu 1, 2, 3 itu kayak untuk biasa percobaan segala macam. Tapi yang dipublikasikan ke masyarakat ke dunia itu versi 4. Nah, di versi 4 ini merupakan IP address ya yang memiliki panjang 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 biner 32 bit. Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Wes bilang. Apa artinya Mas Sofa? Mas Alif? 1 0-nya ada 32, Pak. Nah, 1 atau 0-nya 32. Nah, sebelum ke arah situ mungkin teman-teman perlu apa namanya sedikit mereview dulu ya bahwa dalam suatu sistem apa di jaringan ada istilah namanya sistem bilangan. Ya, ini sedikit mereview aja ya. Di situ ada bilangan biner, ada bilangan apa lagi Mas? Desimal, Pak. Desimal Oktal, ada ya, oktal. bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Nah, ini apa ini, Pak? Nah, yang pertama ada bilangan biner. Nah, bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2. Berbasis 2. Maksudnya apa? Bilangannya itu hanya 2. Berapa? Yaitu 0 dan Dan 1. ya 0 dan 1 tok. Oh, tadi di Mas Ula menyampaikan ya nolnya 32 apa? Pas satu 32. Ya betul. Jadi bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2, di mana bilangannya adalah 0 dan 1. Cukup, ya cukup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enggak. Itu bukan bilangan biner. Makanya kalau teman-teman pernah membaca ya sejarah apa namanya komputer ya, bagaimana dia bisa mengolah data, mengolah informasi gitu. Apa yang kita ketikkan kok munculnya sama dengan apa yang kita harapkannya itu. Jadi awal mulanya adalah bilangan biner yang konversi menjadi huruf, menjadi angka, menjadi apa frame ya, frame-nya gambar, frame-nya video itu. Kalau itu sejarahnya panjang, terlalu panjang ya. Oke, balik lagi ya. Kalau bilangan biner berbasis 2, maka bilangan oktal adalah bilangan yang berbasis berapa, Mas? 8 ya. Apa bilangannya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tok. 8-nya nggak ikut. Kenapa? Karena dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi dimulai dari 0, makanya cuma sampai 7.
Nah, kalau bilangan desimal merupakan bilangan yang berbasis, aduh mana ini? 10. Ya, lanjutin aja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Kalau heksadesimal, bilangan yang berbasis 16, Pak. 16. Ya, dimulai dari 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus 10, terus A, B, C, D, E, F. 10. Ada 10 nggak? Eh, Nggak ada, Pak. Langsung A. Nah, langsung enggak, A. langsung A, B, C, D, E, F. Ya, A, B, C, D, E, F. Loh, kenapa nggak ada 10? Ya, karena sebetulnya 10 itu kan kombinasi dari 1 dan 0. 11 ya 1 dan 1 gitu ya. Makanya di sistem itu, sistem bilangan ya, itu mengenal angka 10, 11, 12. Kenapa? Ya itu kombinasi. Angka perulangan, 1 dengan 1 akhirnya 11. Kita ngomongin 11, tapi kalau sistem ya nggak ada. Adanya A, B, C, dan F seterusnya. Dan nanti ada fungsinya masing-masing ya. Kalau bilangan biner nanti digunakan untuk konversi di IP versi 4. Kalau heksadesimal nanti digunakan IP versi 6. Gitu ya. Oke, balik lagi. Ini sudah mulai ngaji ya. IP versi 4, IP V4 ya. Sih Pak, IP versi 4 itu merupakan bilangan, IP yang panjangnya 32 bit. Artinya bilangan satunya sebanyak 32. Nah ini. Atau bilangan nolnya sebanyak 32. Sampai sini jelas ya? Masuk rule. Siapa lagi nih? Masuk rule. Mas Yosafat ada? Ada, Pak. Oke. Sukron. Terus Mas Diki, Mas Febrian, Mbak Dea, Naufal, Wanda, Yuda. Gimana? Jelas nggak? Nah, ini sebenarnya masih pada di jalan ya. Jadi kalau versi 4 itu disampaikan panjangnya adalah 32 bit. Apa? Bilangan binernya. Bit itu apa sih? Ada yang tahu nggak bit itu apa? Apa, Mas Tegar? Bit, BT. Game saya 8 bit, Pak. Bitnya apa, Mas? Ada yang tahu? Bit itu binary digit ya. Nah, digit biner, ya artinya bilangan biner maksudnya. Jadi 32 bilangan biner. 32 binary digit ya, 32 bilangan biner. Digit biner maksudnya. Itu ya, jadi panjang satunya sebanyak 32, panjang apa namanya? Panjang nolnya juga atau 0 32. Terus di IP versi 4, setiap 8 bilangan biner dipisahkan sama titik ya, titik. Makanya tadi saya menyampaikan apa nih? 1, 2, 3, 4. Ya, makanya tadi saya sampaikan ada contoh IP 192.168.1.1 misalkan. Nah, itu merupakan contoh dari IP versi 4. Kenapa? Ya, simbol yang digunakan untuk memisah antara satu bilangan dengan bilangan lain menggunakan titik. Gitu. Kalau versi 6 ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan titik 2. Seperti itu. Terus semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Banyak kan nggak nih? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, lah kurang 1. Ya, itu ya. Nah, umumnya kalau teman-teman nanya apa ya, nanya teknisi apa nanya orang, IP-nya berapa Mas? IP-nya 1111, 8 kali ya. 1111 gitu. Kira-kira efektif nggak? Halo? Tidak. Ya, kira-kira pada ini nggak apa namanya yang dikasih tahu mudeng nggak gitu ya.
Berapa IP-nya, Mas? IP address-nya, Mas? IP-nya apa? 10.11.10.01 ya mikir dulu ini kok IP-nya berapa gitu ya. Makanya pada kenyataan ya di dunia nyata di realnya itu bilangan binary itu nggak disampaikan, nggak disebutkan. Tapi apa? Tapi konversi. Ya, konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, yang sering disampaikan sama orang ya manusia itu bukan bilangan desimal. Berapa desimal? 0 sampai 9 tadi ya. Tuh. Nah, di sini berarti ada namanya konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Masih ingat Mas Alif, Mas Sofa, atau Mas yang lain? Pakai sisa bagi hasil bukan sih, Pak? Pakai sisa hasil. Apa nih pakai? Atau gimana caranya, Mas? Sisa bagi hasil gimana anunya? Perhitungannya. Sebentar ya. Oke. Siapa? Oh, oke. Oke, Son. Oh, nih. Ini titik. Ya, kasih Miss sana. Ini titik sana. Ya, nggak tahu tadi Miss sana. Oke ya, jadi di sini kita keluarkan dulu ya. Ambil satu contoh yang satu. Oh, kurang satu ternyata. Ya. Nah ini contohnya adalah ini yang saya ambil satu ya dari apa versi yang di atas itu ya. Gimana cara konversi bilangan biner ke desimal? Kita tahu bahwa tadi bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2 berbasis 2. Nah, makanya kita masukkan apa yang masukkan perpangkatan 2. 2 ini gimana nulisnya pangkat ya? Di sini nggak ada ya. 2 pangkat 0 gitu nggak apa-apa. Nanti nyebutnya 2 kali 0 nih. Gimana nulisnya, Mas? Pakai itu Pak panah atas yang kalau di saya 6, Pak. Kayak gini. Iya. Oh ya wes. Ya, di sini ada 2 pangkat 0. Ini nggak ada apa-apa nih ini ya. Pangkat 1. Ini pangkat ya. Pangkat 2. Sorry. Pangkat 3. Pangkat 4. Pangkat 5. 6. Pangkat 7. Pangkat 8. Nah, oke. Nah, kita mulai dari 1. 2 pangkat 0 berapa? 1. 1 apa 0? 1. 1 ya. Ini yang lain pada kemana nih? Ini Lagi juga pulang kayaknya, Pak. gimana? Lagi di jalan pulang. Di jalan ya. Jadi sambil mendengarkan saya ceramah ya. Ya, 2 kali 1, 2 ya. Terus berapa? 2 pangkat 2, 4. 4. Terus lanjut. 6. Terus lanjut. 0 per 8. 16. 0 per 8, Mas. Ya, 8 ya. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8 ya. 32, terus 64. Berapa lagi? 128. 28. Terus 256. 256. Nah, dari sini kita tahu perpangkatan dari berbasis 2 ya. 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat sekian. Bukan 8 sih, sebenarnya banyak ya. Kita ambilnya 8 aja. Yaitu angkanya adalah 1, 2, 4, 8, 16. Nah, itu merupakan angka yang sangat familiar ya. Di mana? Sering nemu di mana angka ini? Kiram. RAM HP, Pak. Terus? ROM memori. Memori. Terus? Ya, intinya di setiap model storage ya memori itu ya baik RAM, micro SD. Wih, ganteng sekali. Iya. Ya. Itu menggunakan basis dari 2 perpangkatan gitu ya. Makanya sebelum ya produk-produk Cina ya, saya maaf ya. Itu rata-rata memori itu kalau nggak 1, 2, 4, 8 rata-rata. Tapi sekarang ada yang 5 Pak. Ya, sekarang sudah variasi ada yang 3, ada yang 5, ada yang berapa. Tapi sebetulnya dia basisnya adalah 2. Ya, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ya.
Oke, kembali lagi. Nah, ini sudah jam 5:30 lewat. Kita ulang lagi. Nah, di sini ada apa namanya? Kebanyakan perpangkatan 2 ya. Kita agak apa? Kasih spasi ya, maaf ya, biar agak jelas ya. Nah, yang pertama kita masukkan ya. Kalau saya masukkannya dari belakang biasanya. Di sini adalah 2 pangkatan tadi berapa? 2 pangkatan berapa? 1 ya? 1, terus 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 3. Ini saya ngomong sendiri ya. 16, terus 32, 64. 4-nya mana? Sorry. Gimana salahnya nih? Sebentar. 1 betul. Eee, terus ya di sini ada 4. Waduh. Terus nah, 1, 2, 4 nih. Susah banget ya, susah banget ini agak jangan belum entar lagi ya? Terus ya. Ya gini ya, itu yang tadi apa sih Pak Daras itu yang tadi yang 1 sampai 8 ya. Terus yang baris kedua yang 1, 2, 4, 8, 16, 32 sampai 18 ini merupakan tadi yang perpangkatan 2 gitu ya. Saya langsung masukin. Harusnya kalau ada papan tulis saya tulis dulu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 dulu, terus bawahnya baru hasilnya berapa. Nah, kalau sudah ini kita kalikan. Ya, 1 kali 1 berapa? 1 kali 1? 1, Pak. 1, 2 kali 1? 2. 2. Nah, terus setelah ini karena hasilnya sama seperti yang di bawahnya, kira-kira berapa kalau dijumlahkan? 255. Dijumlahkan. Hasilnya adalah 255. Kayaknya pernah belajar ini Mas ya dulu Mas ya, Mas Sofa ya? Iya Pak, semester 2 apa 3 gitu. Emang udah belajar kita? Emang ada MK-nya? MK apa ya? Saya juga lupa Pak. Kayaknya sudah ini deh kita deh ya. Ya, berapa desimalnya adalah 255. Jadi kita balik ke atas ini. Mana nih? Ya, ini bahwa enggak bahwa 111 kalau mana nih? Tuh. Kalau kita konversikan menjadi bilangan desimal adalah 255 yes, 255 no, 255 gitu ya. Nah, kalau sudah kita kalikan 255 kali 255 kali 25 berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Nah, ntar satu. Berapa? Berapa Mas Sofa? Mas Tegar berapa? 1020. Dikalikan. Hasilnya adalah 4, sekian miliar ya. Kita anggap aja 4 miliar. Nah, ini jadi IP versi 4 ini dapat menampung ya, dapat mengkoneksikan jaringan ya internet sebanyak 4 miliar perangkat. Banyak atau sedikit ya 4 miliar ya? Banyak apa sedikit Mas Sukrul? Banyak, Pak. Banyak ya, emang banyak ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan penduduk bumi ya, penduduk bumi sekarang adalah 8 miliar. Artinya apa? Nah, 4 miliar ini hanya bisa membackup ya atau apa ya, menghubungkan 4 miliar orang doang. Sementara 4 miliar sisanya penduduk bumi itu nggak bisa internetan. Nah, akhirnya dibentuklah versi 6. Ya, di sini nggak ada ya, nggak ada. Di mana versi 6 ini merupakan apa, pengembangan dari versi 4 yang panjangnya sejumlah 128 bit.
Jadi teman-teman bisa membayangkan untuk versi 6 ini satunya sebanyak 128. Wah, panjang sekali ya. Mungkin sekian miliar, sekian ratus miliar data yang dapat terhubung atau terkoneksi. Begitu ya. Ada gambarnya dengan IP address ya. Ini kok saya gelap banget ini. Oke, ini dari sejarah, terus sistem bilangan, terus ini ada penjelasan mengenai EP versi 4 dan versi 6. Nah, sebetulnya ada beberapa materi lagi mengenai sistem konversi ya, dari biner ke desimal dan sebaliknya dari desimal ke biner. Cuman karena agak susah ya ngetik di ini notepad ya, mungkin nanti pada saat pertemuan saja nanti kita bahas lebih dalam lagi. Loh, kenapa kita belajar seperti ini sih, Pak? Jadi nanti teman-teman kan akan ibaratnya mau jadi teknisi jaringan bahasanya ya. Nah, nanti teman-teman harus tahu nih bahwa uh, jaringan ini ya, komputer ini bagusnya pakai jaringan berapa, gitu. Pakai IP berapa, ini pakai IP berapa, mau yang otomatis apa yang statik. Itu gimana nanti, Pak? Ya nanti kita pakai simulator namanya Cisco Packet Tracer. Gitu ya. Oke, ini karena sudah masuk waktu maghrib, mungkin sudahan aja ya, dan dulu. Sebentar banget ya, nanti kita lebih bahas lagi di kelas aja nanti ya. Insya Allah minggu lusa berarti ya, minggu depan mungkin Mas Tegar ya, Mas Zafar, kita masih online ya, karena tadi ada beberapa agenda di minggu depan, full reguler dan eksesi mungkin banyak yang online, karena minggu depan ya masih acara wisuda dan maba ya, mahasiswa baru. Begitu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Yosafat ya sudah bergabung ya. Nanti insya Allah materinya saya share. Cuman kebetulan L-Sakti lagi bermasalah ya. Nanti untuk materi IoT PowerPoint-nya siap. Kalau yang materi Jarkom itu hanya satu modul ya, itu karena sudah lengkap semua materi di situ. Ya, bis, terima kasih atas pertemuan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Pak.